Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Terkait ujian SKHU poin nomor 12, yaitu mampu menjelaskan sejarah kepramukaan di dunia dan di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah pramuka di dunia. Pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan sebuah organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai KAP, Anak Serigala, pada tahun 1918. Kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Lalu Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan, tepatnya pada tanggal 30 Juli 8 Agustus 1920 di Olympus Hall atau di London. Kegiatan Jambor di dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Selanjutnya ada sejarah pramuka di Indonesia. Dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIVI, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari, sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Pada tahun 1931, berdirinya Persatuan Antar Pandu di Indonesia. Maksudnya, berdirinya organisasi Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah menjadi nama Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkindo atau Perkemahan Kepanduan Indonesia. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambor hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Keibondan, Peta, dan Seinendan. Lalu Jepang akhirnya melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkindo II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia,
Pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itulah setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. A few moments later. Sekian dari saya, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun tutur kata saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.